Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak seperti sepeda gunung yang lebih fokus bagaimana menghadapi tanjakan, berkompromi dengan gravitasi, atau seperti road bike yang lebih fokus bagaimana menghadapi rolling resistance dan hambatan udara. Sepeda gravel berada di tengah-tengah itu. Menentukan drivetrain sepeda gravel lebih kompleks dibandingkan MTB dan ARB. Sepeda gravel harus mampu menghadapi medan dengan pendakian yang curam, jalan setapak yang bervariasi dengan gradien yang berubah secara drastis, dan juga harus mampu melesat kencang ketika di jalan aspal yang mulus. Pada jalur sepeda dengan gradien 5%, hambatan gravitasi mencapai 75% dari total hambatan yang dihadapi pesepeda, apalagi bila beban yang dibawa sepeda lebih berat, seperti perbekalan touring. Kondisi ini menuntut drivetrain sepeda dengan low gear yang rendah. Di sisi lain, ketika menghadapi jalan aspal mulus dan datar, turunan yang panjang, atau keuntungan ketika angin bertiup dari arah belakang, membutuhkan drivetrain dengan top gear yang tinggi, agar kayuhan atau cadence bisa mengimbangi laju sepeda. Pertanyaan klasik yang sering sampai ke saya adalah, kombinasi gear seperti apa yang cocok untuk tanjakan, tetapi tidak tertinggal ketika di jalur datar? Pertanyaan ini lebih banyak muncul dari pesepeda yang menggunakan crankset single chainring. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telusuri satu persatu kombinasi drivetrain yang cocok untuk sepeda gravel. Kombinasi drivetrain seperti apa yang cocok untuk medan tertentu. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Kelebihan single chainring dan double chainring. Yang paling disukai oleh pesepeda dengan crankset single chainring adalah kesederhanaan shifting. Lebih fokus kepada shifting belakang. Kelebihan ini paling disukai oleh pesepeda gunung. Itulah sebabnya drivetrain single chainring lebih populer di sepeda MTB. Sedangkan road bike belum memiliki drivetrain single chainring. Kelebihan kedua dari single chainring adalah bisa dikombinasikan dengan kaset dengan gear ring yang lebar tanpa terkendala oleh kapasitas rear derailleur. Ezra menawarkan kaset dengan gear ring 500%, 10-50T. Kemudian Shimano mengeluarkan kaset dengan gear ring 510%, 10-51T. Bahkan Garbaruk mengeluarkan kaset dengan gear ring 520%, 10-52T. Dan yang terlebar adalah kaset yang dikeluarkan oleh KCNC, memiliki gear ring 578%, 9-52T. Dengan gear ring yang besar, kemampuan menghadapi jalur sepeda dengan gradien yang bervariasi lebih mudah. Sedangkan crankset double chainring dengan kaset yang biasa-biasa saja, tidak harus 12 speed, mampu menyamai gear ring dari single chainring. Bila gear ring single chainring mentok di 578%, double chainring bisa mencapai 624,79% tanpa harus kerepotan dengan kapasitas RD. Walaupun benar, kombinasi double chainring terdapat beberapa gear ratio yang redundant, sama nilainya. Misalnya crankset MTB 3622T dipasangkan dengan kaset 1142T menghasilkan kapasitas RD 45T dan gear ring 624,79%. Kelemahan double chainring yang biasanya menjadi alasan untuk ditinggalkan adalah kerepotan shifting. Kelemahan ini sekaligus menjadi kelebihan double chainring. Dengan menggunakan FD, rantai lebih aman dari risiko terlepas, walaupun menggunakan rantai yang biasa. Sedangkan single chainring harus menggunakan rantai khusus. Setidaknya, RD khusus agar rantai tidak mudah terlepas. Perlu diingat, sepeda gravel harus siap mengalami guncangan ketika melibas jalan setapak. Rantai yang lebih mudah lepas akan merepotkan pesepeda. Di samping itu, double chainring juga memiliki step yang lebih rapat dibandingkan single chainring. Single chainring untuk kaset 10-51T berkisar antara 13% sampai 20%. Sedangkan double chainring memiliki step 11% sampai 18%. Kerapatan step berpengaruh pada kontinuitas cadence, lebih bisa mempertahankan cadence yang konstan, dan kemulusan perpindahan gigi. Dan kelemahan dari double chainring
walaupun rentang gear yang lebar, tetapi tidak bisa diaplikasikan secara berurutan, tidak seperti single chainring. Top gear ideal. Kembali kepada pertanyaan awal, kombinasi seperti apa agar enak ditanjakan, cepat di jalan datar? Jawaban paling gampang adalah cari low gear sekecil-kecilnya dan top gear sebesar-besarnya. Tetapi jawaban itu menjebak. Misalnya kaset yang digunakan KCNC 9-52T dengan chainring MTB 36T, maka low gear inch 20,08 dan top gear inch 116 atau memiliki kecepatan 49,96 km per jam bila dikayuh dengan cadence 90 rpm dan ban 700C. Kecepatan hampir 50 km per jam memang mengagumkan. Tetapi sanggupkah kita mengayuh dengan kombinasi chainring 36T dan sprocket 9T? Berdasarkan kalkulator bycalculator.com, untuk mencapai kecepatan 50 km per jam untuk bobot pesepeda 70 kg dan berat sepeda 10 kg di jalan datar membutuhkan power 697 watt. Sebagai gambaran, Chris Froome, juara Tour de France 2013, 2015, 2016, dan 2017 menggunakan power 414 watt untuk durasi 41 menit 28 detik. Jadi lupakanlah kombinasi tadi, kecuali Anda mengayuh sepeda di turunan. Jadi berapa batasan yang wajar? Mari kita merujuk kepada kategori Swift. Klasifikasi A memiliki power of weight 4 watt per kilogram ke atas. Klasifikasi B 3,2 sampai 3,9 watts per kilogram. Klasifikasi C 2,5 sampai 3,1 watts per kilogram. Dan klasifikasi D di bawah 2,4 watts per kilogram. Mari kita ambil kelompok paling bawah. Kategori D dengan power of weight 2,4 watts per kilogram. Jika Anda memiliki berat badan 70 kg dan sepeda 10 kg, Anda memiliki power 168 watt. Dan berdasarkan perhitungan baik kalkulator.com, kecepatan Anda di jalan datar adalah 29,69 km per jam. Gear rasio ideal adalah kecepatan dalam meter per menit dibagi hasil kali keliling ban dengan cadence. 29,69 km per jam adalah 494,83 meter per menit. Keliling ban 700 kali 40C adalah 2,2 meter dan cadence 90 rpm. Maka gear rasionya adalah 2,499. Bila kita menggunakan chainring 36T, maka top sprocketnya adalah 14,4T atau dibulatkan 14T. Jadi bila sepeda gravel Anda kebanyakan di jalan mendatar, tidak banyak turunan, sprocket terkecil cukup 14T. Kecuali jalur gravel Anda lebih banyak turunan curam. Untuk mengimbangi kecepatan sepeda di turunan, Anda bisa menggunakan top sprocket 11T. Kecepatan 40,88 km per jam. Low gear ideal. Tanjakan, mau tidak mau, cadence akan menurun. Sulit bagi kita untuk menyamakan cadence di tanjakan sama seperti jalan datar. Tetapi cadence yang terlalu rendah akan menyiksa otot-otot kita. Pulang bersepeda yang ada hanya pegal-pegal. Batasan cadence yang ideal menurut para ahli adalah 60 rpm. Cadence yang sama dengan langkah rata-rata orang. Kembali kita menggunakan jasa baik kalkulator untuk mengukur kebutuhan low gear kita. Tetap dengan data seperti top gear. Untuk menjajal tanjakan gradien 5% dengan power 168 watt, maka kecepatan kita adalah 12,53 km per jam. Maka sprocket pasangan untuk chainring 36T di tanjakan 5% adalah 22,75T atau 22T. Bagaimana dengan gradien 10%? Kecepatan yang kita dapatkan adalah 6,91 km per jam. Artinya kita membutuhkan sprocket 41,26T atau 42T. Berapa gradien puncak yang bisa dilewati pesepeda dengan power 168 watt, berat badan 70 kg, berat sepeda 10 kg. Mari kita hitung kecepatan mekanik kita di low gear. Misalnya kaset yang digunakan adalah 11-51T dan crankset 36T. Maka kecepatan sepeda di low gear adalah 93,17 meter per menit
atau 5,59 km per jam. Dari hasil perhitungan baik kalkulator, gradien puncak yang bisa dilewati adalah 12,5%. Dan bila bertemu gradien di atas itu pada jalur gravel Anda, gunakan jurus pamungkas, kartu truf Anda, yaitu TTB, tuntun baik. Tidak usah malu, itu wajar dan lebih terhormat karena Anda menyayangi badan Anda. Kesimpulan, mau menggunakan single chainring atau double chainring tergantung preferensi Anda. Anda suka yang mana? Berapapun jumlah gigi untuk single chainring yang digunakan, sprocket 11T masih bisa mengejar batas kecepatan Anda. Ingat, kecepatan bukan dari gear, tetapi dari power Anda. Bila ingin kecepatan di atas 30 km per jam, tingkatkan power Anda. Berpindah dari klasifikasi D ke C, sampai puncaknya, klasifikasi A. Bila jalur gravel Anda adalah jalur dengan gradien yang bervariasi, gunakan kaset dengan gear ring lebar, dengan chainring yang paling kecil. Bila jalur gravel didominasi jalur datar, pilih kaset dengan step yang rapat. Gradien tertinggi untuk contoh di video ini, bila menggunakan gear rasio yang paling kecil, chainring 28T, kaset 9-52T, adalah 16,5%. Bila Anda tidak menaikkan power Anda, dan Anda mencoba jalur dago bengkok, enak untuk gravel, sampai di tanjakan Cijengkol, dengan gradien 20%, jangan pernah malu untuk TTB. Semoga informasi ini bermanfaat, tetap sehat, salam goes.